Sekitar setengah jam kami di sana berbicara keras. Tidak ada orang yang keluar dari rumah tersebut, padahal lampu di dalam rumah itu jelas-jelas menyala. Saya mendengar seperti ada suara orang yang menyanyikan lagu Jawa, atau yang biasa disebut nyinden. Saya awalnya bingung, di tempat sunyi seperti itu apakah ada orang yang ada acara nikahan? Kan itu udah hampir tengah malam gitu loh. Kok ada orang yang nyinden? Nah, ternyata setelah turun dia baru berani cerita ke kami. Alasan dia tidak mau turun karena di perjalanan menuju pos 1 dia melihat sesosok, entah itu pocong atau kunti, yang berdiri di dekat pohon besar. Halo semuanya, balik bersama aku Gusti Gina. Dan kamu sudah ada di segmen Cookies, kumpulan kisah horor. Dan kali ini, di episode ini aku akan menceritakan lagi kepada kalian kisah horor nyata tentang pendakian. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa nih, buat kamu yang baru di sini aku ucapkan selamat datang. Dan please do subscribe, klik juga tombol notifikasinya biar nanti aku upload video baru kamu bisa langsung tonton videonya. Dan ini kisahnya. Kisah ini bercerita tentang sebuah rombongan yang berangkat dari Jogja untuk mendaki di Gunung Slamet. Dalam pendakian itu mereka mengalami beberapa peristiwa horor. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang narasumber sebagai pelaku dari cerita tersebut. Cerita ini bersumber dari akun Twitter Wahyu Surendra. Cerita ini mungkin dimulai dari perkenalan anggota. Kita naik Gunung Slamet 9 orang waktu itu. Ada Adi, Roni, Sandrin, Adam, Kevi, Indra, Cindy, Restu, dan saya sendiri. Cerita ini terjadi 4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016. Kita berangkat dari Jogja sore sekitar pukul 4:30 waktu itu. Perjalanan dari awal sudah ditemani hujan yang lebat. Maklum waktu itu masih musim hujan di bulan Februari. Kalau nggak salah sehabis UAS semester 1. Kami berencana naik lewat base camp Bambangan Purbalingga. Perjalanan dari Jogja ke Purbalingga memakan waktu sekitar 6 jam kurang lebih. Sekitar pukul 10 malam, kita sudah masuk Kabupaten Purbalingga. Tapi, butuh 1 jam kira-kira untuk sampai base camp Bambangan. Ya, perjalanan yang jauh dan juga hujan yang menemani bikin kami nggak sabar buat sampai di Bambangan. Sehubungan kami semua belum pernah naik Gunung Slamet dan tidak ada yang tahu lokasi pos Bambangan, maka kami menggunakan GPS setelah masuk kota Purbalingga. Waktu itu, Adi dan Roni berada di depan, dan kami pun mengikuti dari belakang. Setelah kurang lebih sejam, jalan mulai menanjak. Pikir saya sudah dekat, karena biasanya base camp memang berada di dekat kaki gunung. Motor kami sudah mencapai titik batasnya, karena jalan yang curam dan berlubang atau bisa dibilang jalannya sih rusak. Kami mulai curiga waktu itu. Karena jalur Bambangan ini adalah jalur yang umum digunakan pendaki untuk naik puncak Gunung Slamet. Seharusnya jalan umum tidak sesempit ini, pikir saya. Ya, kurang lebih jalannya kayak 4 meter. Gerimis semakin deras waktu itu. Kemudian, Adi dan Roni memutuskan untuk mengecek lokasi duluan. Karena jalan sudah tidak meyakinkan, dan kami pun menunggu di pinggir jalan. Setelah 10 menit, Adi dan Roni kembali, dan ternyata di depan adalah jalan buntu. Nah, ternyata itu mereka salah menentukan lokasi GPS. Akhirnya kami memutuskan berteduh dulu di sebuah rumah di desa itu. Sinyal yang sangat susah, kemudian badan kami semua basah, menambah semrawut pikiran kami semua. Desa itu juga sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali dan selama naik itu juga kami tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Kami waktu itu memang sengaja untuk berbicara dengan keras dan agak ribut. Pikir kami supaya orang yang ada di dalam rumah keluar.
Kemudian kita bisa tanya di mana base camp Bambangan. Sekitar setengah jam kami di sana berbicara keras. Tidak ada orang yang keluar dari rumah tersebut, padahal lampu di dalam rumah itu jelas-jelas menyala. Walaupun memang waktu itu sudah pukul 23:30 lebih atau setengah 12 malam, tidak ada informasi apa-apa yang bisa kita dapatkan waktu itu. Tapi berhubung masih hujan, kami tetap berteduh di depan rumah tersebut. Waktu itu Indra izin untuk nyari tempat kencing, karena mungkin sungkan juga kalau kita mengetok rumah tersebut. Setelah beberapa menit Indra pergi, saya mendengar seperti ada suara orang yang menyanyikan lagu Jawa, atau yang biasa disebut nyinden. Saya awalnya bingung, di tempat sunyi seperti itu apakah ada orang yang ada acara nikahan? Kan itu udah hampir tengah malam gitu loh. Kok ada orang yang nyinden? Di seberang jalan itu udah jurang. Di samping rumah itu, jarak antar tetangga itu juga jauh. Waktu itu saya hanya bisa diam dan tidak ngomong kepada yang lain supaya tidak membuat semrawut keadaan. Saya mulai merinding. Kemudian, Adi yang di samping saya mulai terlihat kebingungan. Tidak lama, dia bertanya kepada saya, "Lip, kamu dengar suara cewek nyanyi nggak?" Kemudian saya hanya mengangguk dan menyuruh Adi untuk diam saja dan memberi kode kalau nanti akan saya jelaskan di bawah. Maklum, Adi ini berasal dari Kalimantan dan mungkin tidak menemukan hal-hal seperti sinden di sana. Tidak berselang lama, Indra balik dari tempat dia kencing. Kemudian dia berbicara kepada saya, "Cuk, kamu denger gak?" Saya jawab, "Iya, dengar. Ya udah kita turun aja cepetan, nggak bagus di sini." Kemudian saya memutuskan mengajak teman-teman semua untuk turun saja. Gerimis juga mulai reda sih pada waktu itu. Lagi-lagi masalah datang. Tas carrier yang saya bawa tiba-tiba putus bagian lengan sebelah kiri. Padahal waktu itu nggak ada gejala apa-apa sama tasnya. Dan ditambah lagi motor si Sandrin yang berboncengan dengan saya, pas digas sama sekali nggak bisa jalan pada waktu itu. Mungkin panbelnya bermasalah gara-gara barusan jalan jauh kan. Berbarengan juga motor Kevi knalpotnya mengeluarkan asap yang nggak biasanya. Terpaksa saya, Sandrin, dan Kevi harus menuntun motor pelan-pelan melewati jalan yang terjal itu. Jalan yang rusak, licin, sebelah kanan juga jurang. Ditambah gerimis masih turun membuat fisik dan mental kami drop. Saya masih terngiang suara nyinden yang di atas tadi. Pikiran saya sudah mulai tidak karuan. Di pikiran saya cuma bertanya, apakah besok kami masih sanggup untuk naik dengan kondisi semrawut seperti ini? Setelah beberapa lama kita berjalan menuntut motor kita, kondisi jalan sudah mulai membaik, tetapi masih saja kita tidak menemukan seorang pun di sana. Ya, selain kami maksudnya, selain rombongan kami. Motor Sandri dan Kevin sudah mulai normal dan bisa dikendarai, walaupun harus sangat pelan-pelan. Sementara teman kami yang lain sudah duluan di depan. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah persimpangan jalan dan mereka yang tadi duluan sudah menunggu di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30, setengah 2 pagi. Kami semua akhirnya memutuskan untuk mencari masjid. Kami pun langsung mencari tempat untuk tidur. Setelah sampai, saya di sana pun langsung terlelap karena sangat kecapean. Paginya alarm kami bersahutan dan tidak lama azan subuh sudah berkumandang. Segera kami ambil air wudhu dan sholat subuh. Setelah sholat, saya ditanya bapak-bapak yang ikut berjamaah dengan kami. Rumah bapak itu juga berada di sekitar masjid itu. Dia bertanya, "Mas ini dari mana? Mau kemana?" Kemudian saya jawab, "Oh ini pak, kita dari Jogja, mau ke Gunung Slamet." "Oh, kok tidak tidur di base camp Bambangan?" Aku jawab lagi kan, "Rencana awalnya begitu pak, tapi semalam nyasar," jawabku. "Oh iya mas, biasanya para pendaki memang nyasar di desa ini. Biasanya ke desa sebelah barat itu, padahal base camp ke arah utara." Sebenarnya pada momen ini saya mau bertanya, sebenarnya desa sebelah barat itu desa apa? Kok sama sekali tidak ada orang dan sangat hening. Tapi setelah kejadian malam itu,
Saya tidak berani tanya macam-macam, takutnya malah teman-teman dengar dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Saya pun menjawab si bapak tadi, "Oh iya pak, terima kasih ya pak." Kemudian setelah semua kumpul, kami musyawarah, apakah kita akan lanjutkan pendakian dengan kondisi seperti ini? Fisik sudah capek, kurang tidur, tas rusak, motor juga tidak fit. Dan ya, setelah berdiskusi, akhirnya kami tetap memutuskan untuk naik. Udah jauh sampai sini, masa tidak jadi naik gitu kan? Di sana kami pelan-pelan jahit tas yang putus tadi dan akhirnya bisa. Motor juga diperbaiki dan akhirnya bisa jalan. Walaupun jalannya juga harus pelan-pelan, tapi memang sih perasaan saya pada saat itu masih tidak enak. Tetap nggak enak gitu bawaannya. Apalagi setelah kejadian beruntun semalam yang tidak masuk akal. Tapi saya tetap mencoba berpikir positif dan bismillah tetap naik. Jarak masjid dengan base camp kira-kira setengah jam. Sesampainya di base camp, kami memarkir motor, registrasi ke perizinan, kemudian mencari sarapan dahulu, sembari sedikit packing tas kami yang acak-acakan. Pada waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan kami pun masih tiduran kekenyangan waktu itu. Padahal target kami bisa camp di pos 7. Setelah selesai rebahan dan packing ulang, kami memulai pendakian pukul 10 pagi. Trek di Slamet ini menurut saya sangat terjal. Pohon-pohon yang berakar besar juga menambah dan membuat suasana trek di sini terkesan mistis. Pukul 13 atau jam 1 siang, kami baru sampai di pos 1. Kemudian saya berbincang nih ke teman-teman, kalau pos 7 sepertinya tidak nyampe sore ini. Kira-kira minimal kita sampai di pos 5 saja, karena jika sudah sampai di pos 3, estimasi ke pos selanjutnya hanya sekitar setengah jam. Setelah beristirahat sebentar, meminum es teh, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang estimasinya 1,5 jam. Trek yang terjal membuat nafas kami terengah-engah. Apalagi saya sendiri juga udah lama gak naik gunung dan jarang olahraga. Ditambah lagi kejadian semalam yang terus berputar di kepala saya. Lalu ada juga anggota kami, si Restu dan Kevi itu baru pertama kali naik gunung. Pukul 16:30 atau setengah 5 sore. Kami yang di depan itu baru sampai di pos 3. Kemudian kami berdiskusi waktu itu, kalau sampai pos 5 kayaknya habis maghrib baru sampai. Dengan pertimbangan fisik kami sudah terkuras ya. Jika dipaksakan kami malah takut besok saat summit kami malah down. Ditambah juga kondisi kaki Restu yang sakit, sepertinya akan sulit kalau harus ngecamp di pos 5. Kemudian tiba-tiba saya ingat jika di pos 4 adalah pos terkenal angker di Gunung Slamet. Pos ini bernama Samarantu dan ditandai dengan 2 pohon besar berjajar yang menyerupai pintu yang dipercayai sebagai pintu masuk juga bagi kerajaan makhluk astral. Tak jarang makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar. Konon nama Samarantu ini berasal dari kata samar dan hantu. Saya coba pelan-pelan ngomong sama anak-anak kalau kemungkinan kita tetap di pos 5 aja. Tapi lagi-lagi saya ingat kalau di belakang teman saya sedang kesakitan. Di tengah perjalanan, kalau tidak salah ya, ada pendaki yang berpapasan dengan kami. Mereka turun dari atas, kemudian saya tanya, "Mas, pos 4 masih jauh ya?" Kemudian dia menjawab, "Oh, deket lagi kok mas, santai." Bagi kalian yang sering mendaki gunung pasti tidak asing dengan jawaban itu kan? Percayalah, itu masih jauh guys. Kemudian saya tanya juga, "Mas, di pos 4 ada tenda nggak di sana? Ada yang ngecamp juga nggak?" Terus kata si masnya, "Oh, ada kok mas." Setidaknya waktu itu saya sudah tenang. Jika terpaksa camp di pos 4, masih ada temannya gitu loh. Setelah sampai di pos 4, saya langsung kaget dan tidak menyangka. Di pos 4 ternyata sama sekali tidak ada orang yang mendirikan tenda. Sama sekali nggak ada. Terus pertanyaannya, yang dilihat masnya tadi siapa? Atau yang saya tanya tadi orang atau bukan? Pikiran saya tambah kacau. Waktu itu apalagi jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dan matahari sudah hampir tenggelam. Fisik juga udah tidak bisa dipaksakan lagi. Akhirnya kami rombongan memutuskan menunggu rombongan yang di belakang untuk musyawarah. Apakah lanjut atau ngecamp di situ saja? Kalau dilihat dari kondisinya memang harusnya camp di situ.
Setelah sekitar setengah jam kemudian, rombongan belakang akhirnya datang. Tanpa pikir panjang, langsung kami sepakat untuk camp di pos 4. Setelah semua beres mendirikan tenda, kami memasak. Tidak lama ternyata banyak pendaki yang juga bareng mendirikan tenda di situ dengan kami. Agak tenang sih rasanya, ternyata banyak juga teman di sana. Setelah makan, kami langsung berbaring di posisinya masing-masing untuk beristirahat. Kecuali Roni dan Indra, mereka masih merokok dan merebus telur untuk rencananya kami buat bekal summit besok subuh. Lagi-lagi kejanggalan terjadi. Telur yang direbus dari jam 8 malam sampai jam 12 malam sama sekali tidak ada yang matang. Mereka tidak memikirkan aneh-aneh sih waktu itu, karena posisi kami juga sangat capek ya. Alarm saya berbunyi pukul 4 pagi. Waktu itu rencananya kami summit jam 5, tapi ternyata angin sangat kencang sekali pagi itu. Dan saya nggak tega membangunkan mereka, karena wajah mereka semua terlihat sangat kecapean. Akhirnya setelah sarapan kami memutuskan jalan ke puncak lagi. Kami hanya membawa daypack dan peralatan seperlunya saja. Tenda kami tinggalkan di pos 4 ini. Singkat cerita, kami sudah sampai di pos 7 pukul 11 siang dan kabut sangat tebal menyelimuti kami. Angin pun sangat kencang waktu itu. Kalau kata yang baru turun dari puncak, pos 8 alias puncak sudah tidak bisa dilewati karena ada badai besar. Apalagi trek pos 8 sudah mencapai batas vegetasi. FYI, batas vegetasi adalah batas di mana setelah itu sudah tidak ada pepohonan tumbuh dan hanya ada trek pasir bebatuan. Jika kami memaksa naik, mungkin akan terkena badai dan akan terjebak di trek pasir di atas. Apalagi ditambah angin yang sangat kuat. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan, dengan berat kami semua memutuskan untuk tidak nekat mendaki sampai puncak. Ya, daripada kami memaksakan ego kami kemudian terjadi hal-hal yang membahayakan, itu rasanya ya bahaya kan. Karena sejatinya puncak gunung tidak akan lari kemana-mana, masih ada banyak kesempatan di lain waktu. Kami berencana setelah selesai pos 4 istirahat sebentar, kemudian langsung membereskan tenda dan langsung turun supaya sampai base camp masih sore. Kami rencananya setelah sampai pos 4 langsung membereskan tenda biar bisa turun ke base camp itu masih sore hari dan bisa langsung meneruskan perjalanan ke Jogja. Tapi memang tidak semulus itu. Kami sampai pos 4 pukul 1 siang. Setelah kami berniat untuk membereskan tenda, tiba-tiba angin kencang diiringi hujan lebat turun. Akhirnya mau tidak mau kami tetap menunggu hujan reda dan melanjutkan istirahat di sana. Ya, di dalam tenda di pos 4. Setelah bangun, saya pun melihat jam. Ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saya langsung membangunkan teman-teman dan langsung membereskan tenda. Keburu malam, kami selesai membereskan tenda dan bersiap untuk turun. Jam sudah menunjukkan 17.45. Mau tidak mau kita harus turun dan nge-trek malam. Trek pada saat itu licin dan harus hati-hati agar tidak terpeleset karena kan habis hujan. Setelah sekitar sejam kami tiba di pos 3. Kami semua sudah memakai headlamp dan senter di tangan. Dan lagi-lagi perjalanan kami tidak mulus. Sampai beristirahat dan nyemil sisa makanan, kami duduk di sebuah pohon tumbang. Adi yang memang menjadi leader alias berada di depan, mencoba melihat jalan kita selanjutnya. Dia mencoba menerangi jalur dengan senternya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok makhluk. Makhluk ini seperti kucing besar dengan mata yang berwarna merah. Tepat berada di jalur yang akan kami lewati. Tapi itu hanya sekilas. Waktu itu dicari lagi dengan senter, sesosok makhluk itu udah gak ada lagi. Saya juga berada di samping Adi. Sekilas juga melihat sosok kucing besar itu. Langsung bingung sih. Karena logikanya jika itu hewan buas, macan atau sejenisnya, seharusnya ketika ia bergerak atau lari, selalu ada suara gesekan dengan rumput. Tapi makhluk itu sangat sunyi dan sama sekali tidak mengeluarkan suara. Ayo kita jalan lagi, jalannya lebih dekat sama teman, jangan jauh-jauh sama temannya ya. Setelah saya ngomong begitu, mereka semua terlihat kebingungan.
Tapi mereka sepertinya paham sih kenapa saya ngomong begitu secara tiba-tiba. Nah, dari sini suasana terasa sangat mencekam. Tidak ada suara kami saling ngobrol dan ya sangat hening. Semua fokus berjalan di jalurnya masing-masing. Berjalan dari pos 3 menuju pos 2 terasa sangat sunyi. Hanya gesekan kaki dan rumput yang terdengar. Kondisi mental kami semua bisa dibilang sudah sangat down. Ditambah fisik juga sudah sangat lelah. Ingin rasanya cepat-cepat sampai ke base camp. Gerimis rintik hujan juga sudah mulai turun. Beberapa dari kami ada yang menggunakan jas hujan. Saya memilih tidak menggunakan karena mungkin sudah malas juga. Trek dari pos 3 menuju pos 2 ini didominasi oleh pohon-pohon yang besar, ciri khas trek Gunung Slamet. Akar-akar besar yang kadang membuat kita terpeleset. Untung dari kami semua membawa headlamp masing-masing. Suara-suara hewan ciri khas hutan selalu menemani keheningan malam itu. Semakin lama, tidak terasa jarak antara kami mulai semakin renggang. Trek yang sempit dan licin membuat kami susah untuk mencari tempat istirahat. Ya, sekedar untuk duduk dan menaruh tas carrier yang semakin lama terasa sangat berat. Setelah sekitar sejam berjalan, kami belum sampai ke pos 2. Padahal estimasi kami turun dari pos 3 ke 2 itu 45 menit. Tapi tiba-tiba Adi yang bertugas sebagai leader mengajak kita untuk beristirahat. Saya yang berada di barisan belakang hanya mendengar suara Adi yang berteriak, "Break, break, break!" Karena Adi berada lumayan jauh di depan dan tidak terlihat dari belakang. Dari shot centernya dia berada setelah trek tikungan yang berbelok ke kanan yang ada di depan. Mungkin dia menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Pikir kami yang di belakang. Dari yang saya ingat waktu itu, kami tidak salah urutan. Kami dari depan adalah Adi, Roni, Kevi, Cindy, Restu, Adam, saya, Indra, dan yang menjadi sweeper yaitu Sandrin. Kami bertiga di belakang agak menjaga jarak dengan yang di depan. Karena trek di depan licin dan harus dilewati pelan-pelan. Tiba-tiba terdengar seseorang jatuh di depan saya. Dan ada sinar senter yang menyorot ke atas lalu menghilang. Sinar itu menandakan memang ada orang yang jatuh di depan saya. Dan waktu itu yang berada di depan adalah Adam. Kami bertiga berusaha untuk memanggil Adam, tapi tidak dijawab. Karena memang jarak kita bertiga di belakang lumayan jauh sih. Kemudian saya perlahan berjalan ke depan. Terlihat Adam duduk menunduk di samping pohon besar lengkap dengan tas carrier-nya. Ketika itu saya berjalan pelan sambil berbicara kepada Adam. "Dam, ayo jalan lagi. Istirahat di depan di sana loh. Anak-anak pada di sana." Adam hanya mengangguk pelan pada saat itu. Ketika itu seingat saya, Adam hanya duduk menunduk bertopang di kedua tangannya, sehingga mukanya tidak kelihatan. Dan saya juga tidak terlalu memperhatikan karena gelap. Dan headlamp saya fokus ke trek yang akan saya lewati, karena memang kalau tidak hati-hati bisa terpeleset. Saya hanya meliriknya ketika itu. Kalian yang pernah merasakan trek malam pasti paham. Jika kita menggunakan headlamp, maka fokus cahaya akan terfokus pada trek yang akan kita lalui, dan cahaya tidak akan mencakup sebelah kanan kiri. Waktu itu saya terus melangkah ke depan biar segera istirahat. Tepat di belakang saya, Indra juga menyapa Adam untuk segera berjalan supaya bisa beristirahat di depan. Tapi Adam tetap dia menunduk saja. Dan yang tersisa di barisan belakang adalah Sandrin. Waktu itu dia menjadi sweeper. Dan biasanya sweeper bertugas memang menjadi orang yang paling belakang dan tidak boleh menyalip teman rombongannya. Sandrin hanya berdiri di samping Adam yang masih duduk menunduk. Dia bilang, "Dam, ayo Dam, istirahat di depan saja, ayo." Adam masih tidak menjawab sepatah kata pun, sementara saya dan Indra terus berjalan ke arah tikungan di depan, supaya bisa duduk istirahat. Pada waktu di tikungan, kami berdua melihat rombongan kami sudah beristirahat duduk di depan. Dan disitulah kami kaget banget. Tak disangka Adam sudah ada di sana bersama teman-teman yang lain beristirahat, duduk-duduk. Dan Adam itu bilang, "Ayo dikit lagi, semangat, semangat."
Adam. Padahal mereka bertiga tadi melihat Adam terduduk di samping pohon. Kok ada di depan? Seketika itu pun saya merinding dan hanya saling memandang dengan indera. Kami kebingungan waktu itu. Pikir kami, terus yang duduk menunduk di samping pohon besar yang di belakang tadi siapa? Kami berdua masih berdiri dan tidak berjalan selangkah pun. Ingin rasanya mengarahkan senter ini ke sosok yang di belakang tadi. Tapi kami sudah tidak ada keberanian lagi. Suara Adam yang di depan tadi ternyata terdengar oleh Sandrine yang berada di belakang. Dan Sandrine itu masih berada persis di samping sosok yang menyerupai Adam. Lalu Sandrine ini pun berteriak, "Adam!" Dan Adam dari depan menjawab, "Oi!" Setelah mendengar sahutan Adam di depan, seketika itu pun Sandrine itu tidak berani lagi melirik menoleh kepada sosok yang menyerupai Adam ini yang duduk menunduk di sampingnya. Sandrine langsung berjalan setengah berlari menyusul kami. Kita bertiga ketika itu hanya saling memandang dan tidak bisa berkomentar apapun mengenai kejadian di luar nalar tadi. Kami langsung bergabung dengan rombongan kami. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang lagi. Kita beristirahat sekitar 15 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan. Sandrine meminta digantikan menjadi sweeper pada waktu itu. Ya maklumlah, menjadi sweeper itu tidak mudah, tidak gampang. Apalagi ketika berjalan di trek malam. Sweeper harus sabar, tidak boleh mendahului anggota di depan. Dan ketika dia menemui hal atau kejadian di luar nalar, dia harus sanggup memendamnya sendiri dan tidak boleh sampai terdengar anggota lain. Karena kalau terdengar anggota lain itu akan menimbulkan kepanikan di dalam rombongan. Setelah kejadian itu, Sandrine bergantian dengan Indra menjadi sweeper. Setelah sekitar 40 menit berjalan, kami pun sampai di pos 2. Kalau tidak salah, waktu itu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Di pos 2 kami beristirahat agak lama. Karena selama dari pos 3 tadi kami hanya bisa beristirahat sebentar. Yaitu cuma sekali. Kami juga sedikit memakan sisa cemilan yang kami bawa sambil membuka obrolan untuk mencairkan suasana. Setelah sekitar setengah jam kami memutuskan untuk berangkat lagi. Hujan gerimis masih setia menemani kami di perjalanan. Suasana kembali sunyi lagi. Kabut juga mulai menghalangi pandangan. Kami yang juga sudah mulai mengantuk, headlamp kami sudah benar-benar harus fokus kepada trek yang akan kita lalui. Udara dingin mulai merasuk ke tubuh kami. Di trek antara pos 2 ke pos 1 ini juga tidak mudah untuk mencari tempat untuk sekedar duduk istirahat. Jadi jika lelah, kami hanya menunduk sebentar mengatur nafas kemudian lanjut lagi. Sekitar sejam lebih kita jalan, ada lahan yang sedikit luas dan sangat cocok jika dibuat istirahat. Adi pun sebagai leader di depan juga menawarkan ke kami apakah break atau lanjut. Sontak kami semua menjawab break dulu. Ketika kami duduk, Roni di depan berteriak. Ketika kami duduk, Roni di depan itu berteriak, "Kayaknya jangan di sini deh." Ternyata di sekitaran kami terdapat bunga-bunga yang disebar. Mungkin bisa disebut sebagai sesajen ya. Saya lupa nama bunga-bunga itu. Yang jelas saat itu terlihat warna-warni dan masih baru. Seketika itu kami semua berdiri lagi dan berjalan melanjutkan perjalanan. Kemudian saya bergantian dengan Indra menjadi sweeper. Ketika itu kita berpapasan dengan tim SAR yang naik karena ada laporan pendaki yang cedera di atas. Kami bertanya, apakah pos 1 masih lama? Kemudian mereka menjawab, "Masih lumayan mas, kalau dari sini ya kira-kira setengah jam lagi." Ketika berjalan, saya merasa ada suara rumput yang tergesek di belakang, seperti ada sesosok yang mengikuti di belakang saya. Tapi saya cuek saja dan fokus berjalan ke depan. Tidak lama saya juga mendengar suara seperti kentongan di tengah hutan. Suara kentongan tersebut terdengar seperti kentongan yang biasanya ada di pos-pos kamling. Saya masih berusaha cuek dan tidak berani mengarahkan lampu headlamp ke arah hutan. Entah sugesti atau apa, tapi saya merasa
langkah orang di belakang saya tuh semakin dekat dan semakin mengganggu. Saking takutnya saya, tanpa sadar saya itu memegang tas carrier-nya Indra. Dan Indra ini pun berkata kepada saya, "Berat Cuk, kenapa tanganmu narik-narik tasku?" Saya pun menjawab, "Diam dulu, aku lagi ketakutan nih." Memang ini bukan pertama kali saya menjadi sweeper di pendakian malam. Sudah beberapa kali saya merasakan teror-teror seperti ini di gunung lain. Tapi entah kenapa kali ini saya benar-benar dibuat sangat takut. Tidak betah sebenarnya. Cuman ya gimana lagi ya, tidak enak juga untuk mengajak bergantian. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam dan kami masih belum sampai di pos 1. Ingin rasanya cepat-cepat sampai. Kemudian tepat jam 00.00 kami sampai di pos 1. Lega rasanya sampai di sini. Di pos 1 ini kami beristirahat agak lama sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini kesalahan kami adalah bercerita hal-hal mistis yang kami alami tadi. Mulai dari ada sosok yang menyerupai Adam, suara langkah kaki, suara kentongan, dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh dibahas ketika masih di atas dan sebaiknya disimpan, kemudian diceritakan kembali saat di bawah. Tapi mungkin kita sudah tidak tahan lagi ingin cerita semuanya. Dan ketika itu Restu mendengar cerita kami yang ternyata membuat dia tidak mau melanjutkan jalan dan ingin camp di pos 1 itu. Ketika itu alasannya hanyalah ketakutan, tapi kami tetap memaksa turun karena perjalanan ke base camp tidak sampai sejam lagi sampai. Nah, ternyata setelah turun dia baru berani cerita ke kami. Alasan dia tidak mau turun karena di perjalanan menuju pos 1 dia melihat sesosok, entah itu pocong atau kunti, yang berdiri di dekat pohon besar. Tapi dia takut cerita pada waktu itu. Waktu menunjukkan 00:30 malam dan kami memutuskan untuk berjalan menuju base camp. Memang ketika itu lega rasanya bisa turun dengan selamat dan sudah melewati hal-hal yang di luar nalar. Gerimis pun juga sudah tidak turun lagi. Perjalanan menuju base camp kita melewati sebuah sungai kecil dengan banyak bebatuan. Kita memutuskan untuk sebat dulu sambil sedikit menikmati suasana kaki gunung Slamet. Bulan juga udah mulai terlihat pada malam itu. Malam itu adalah malam dimana kami menjalani dan melewati hal-hal yang tidak pernah terjadi seumur hidup kami sebelumnya. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Dan sewaktu-waktu kita bisa aja berkomunikasi dengan mereka di waktu tertentu seperti kami di gunung ini. Sempat berpikir pada saat itu saya kapok dan tidak ingin mengulangi trek malam di gunung ini. Tapi tidak tahu sih nanti jika suatu hari nanti saya masih diberi kesempatan untuk menggapai puncak Gunung Slamet yang belum berhasil saya coba kemarin. Intinya hargai semua hal, dan termasuk hal itu karena kita bukan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Masih banyak di luar sana makhluk-makhluk Tuhan yang harus kita hargai. Ini adalah kejadian nyata saya bersama teman-teman di Gunung Slamet pada tahun 2016. Oke guys, akhirnya ceritanya sudah selesai. Dan itu tadi cerita dari si penulis Wahyu dan kawan-kawan. Wah, seram juga ya. Aku yang bacain juga sampai merinding. Dan aku ingetin lagi nih buat kamu yang baru di channel ini, yang belum subscribe atau belum nyalakan tombol notifikasi, silahkan diklik biar nanti pas aku upload video baru kamu bisa langsung tonton videonya. Thank you udah nonton sampai habis. Semoga kita selalu sehat, baik-baik di masa pandemi kayak gini yang ya we know lah kayak gak kelar-kelar. Ya semoga kita sekeluarga sehat semua. Aku Gusti Gina, bye bye.